Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP. Benar-benar makin beringas. Kali ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmennya terhadap penanganan korupsi di Indonesia. Kali ini tidak tanggung-tanggung, beberapa skandal mega korupsi langsung terbongkar, termasuk yang paling krusial serta menyita perhatian adalah terkait skandal korupsi IKTP yang tentu saja ternyata dalam perjalanannya ini menyeret ataupun menyinggung beberapa nama besar yang sangat familiar di kancah politik tanah air. Maka dari itu rekan-rekan, tentu saja kalau kita bicara skandal mega korupsi berarti ini ada kebocoran uang negara yang sangat besar sampai penamaannya pun disebut mega korupsi. Kemudian rekan-rekan, untuk mengkaji semua itu, ayo deh kita simak serta kaji lebih dalam agar memang kita mengetahui apa yang sebenarnya dari skandal mega korupsi IKTP tersebut yang memang terindikasikan menyeret beberapa nama besar. Ayo kita simak bersama-sama. Saya yakin rakyat tahu pemerintah yang ini sekarang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Kita tidak ada kepentingan lain. Tidak ada kepentingan lain. Dan dengan demikian hasil yang kita capai sungguh membanggakan. Sungguh membanggakan. Di tengah dunia yang penuh dengan bahaya. Siapa ini yang ngomong apa? Prabowo apa? Prabowo Subiantolol. Nah, Prabowo Subiantolol. ngata-ngatai presiden dengan pribadinya, ini udah bukan pakemnya ini, udah offside. Itu kan congkak bahasanya. Mahasiswa model begini congkak sebenarnya. Kita sendiri yang mengkoreksi ini ya. Ada mahasiswa yang model seperti ini nggak pakai lah kita. Karena yang diserang bukan program, yang diserang bukan kebijakan, tapi orang per orangnya. Kita masih terlalu bebas dan cenderung mengabaikan adab, sopan santun, dan etika. Tapi ya namanya demokrasi. Gitu. Kita belum ada aturan main bersama, sehingga berdebat tuh boleh. Founding fathers kita juga berdebat aja kerjanya. Tapi berdebatnya di ranah pikiran, berdebatnya di ranah intelektual, bukan di ranah emosi, bukan di ranah kebencian. Bedanya itu aja. Itu yang mau kita galakan sama-sama. Debat-debat aja. Kita nggak setuju nggak apa-apa. Perdebatan semakin keras sekalipun nggak apa-apa. Tapi bukan permusuhan. Kalian sadar nggak kenapa demo nyalahin presiden justru lebih ramai dibanding demo nuntut koruptor? Ini contoh demo yang memprotes penangkapan mantan Jampitsus tanpa rompi. Yang bisa kita lihat pesertanya bisa dihitung jari. Nah dari sini saya belajar bahwasanya memang susah kalau nggak ada yang danain itu. Karena sifat dasar manusia sebenarnya mereka mau bergerak ketika ada kepentingan atau suatu hal yang menguntungkan. Selain itu otak manusia itu lebih enak ketika menyalahkan satu orang mencari kambing hitam. Siapa nih yang salah atas semua permasalahan? Presiden nih. Itu memang nikmat banget. Dan ada satu juga pembelajaran penting ketika saya menjadi mahasiswa. Bahwasanya ketika mahasiswa melakukan demonstrasi, keinginan mereka untuk diakui bahwasanya mereka pembela rakyat itu lebih besar dibandingkan membela rakyat dalam langkah nyata. Ini sesuai dengan teori identitas sosial. Bahwasanya validasi sosial yang mereka klaim sebagai pembela rakyat itu memberikan kepuasan psikologis yang sangat besar bagi otak mereka dibanding sekedar langkah nyata yang nggak banyak sorotan publik. Dan ini juga menjawab kenapa masyarakat sipil itu lebih jarang demo dibanding mahasiswa. Karena masyarakat sipil itu mereka punya aktivitas, punya kesibukan. Tetapi nantinya idealisme mahasiswa yang selama ini mereka gaungkan akan termakan oleh realita kehidupan setelah mereka lulus nanti. Share video ini kalau kalian setuju. Saudara-saudara sekalian, saya selalu berpesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga. Marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri. Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan
melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan. Saudara-saudara, saya juga merasa besar hati, bangga. Berapa hari ini saya dapat laporan-laporan hasil yang kita dapatkan. BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun. Sedikit demi sedikit mulai kita benahi. Saya waktu dilantik, boleh ya saya bicara agak panjang? Boleh? Pak Gubernur, boleh Pak Gubernur? Nanti masa saya datang, resmikan, selesai pulang. Kalian mau datang? Hah? Kalau birokrat saya nggak ngerti. Rakyat mau saya terus atau tidak? Karena ini penting. Jadi saudara, karena ada suatu penyakit, bukan hanya di negara kita, tapi di dunia ini, sosmed ini bisa diperalat. Orang punya duit, dia bisa main di sosmed. Jadi cerita di sosmed belum tentu cerita yang sebenarnya. Rakyat jangan tertipu. Ya. Rakyat jangan tertipu. Percayalah kepada pemimpin yang telah kau pilih. Saudara-saudara, jadi saya dapat laporan bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, tahun ini mulai untung, saudara-saudara sekalian. Mulai untung. Dulu saya juga waktu dilantik jadi presiden, minggu-minggu pertama saya kaget. Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberitahu BUMN kita 1077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan. Sampai akhir bulan Juli, sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang nggak beres, sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31 2026 akan tutup, jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup. Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati 70 triliun. 70 triliun sudah kita hemat. Saudara-saudara, banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual,
tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih. Saudara-saudara sekalian, Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan, dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Saudara-saudara, senjata kita teruji. Tentara kita, Angkatan Darat, 13 kali juara umum di pertandingan nembak Australia. 13 kali ya? 13 kali. Pertandingan itu tiap tahun atau tiap 2 tahun? 2 tahun sekali. Jadi bayangkan sudah 26 tahun tentara Indonesia juara nembak Asia Pasifik. Yang ikut tentara Australia, tentara Amerika, tentara Jepang, Vietnam, tentara negara-negara hebat, tentara Malaysia, tentara Singapura. Semua jurusan AI semua ya, atau campur ya? Campur. Ada jurusan apa aja? AI, Computer Science, Data Science, Statistik. Ada jurusan games juga. Oke. Apa lagi ya? Apa? Cyber security. Sorry. Cyber security. Oke. Apa lagi? Software engineering. Itu relevan semua untuk tantangan zaman sekarang. Jadi saya kira teman-teman yang ada di ruangan ini yang lagi kuliah di BINUS dengan segala macam jurusannya, saya kira kalian udah di tempat yang pas lah ya untuk nanti bisa cari kerja atau membuka lapangan kerjaan. Ini kalian agak maju dikit nggak apa-apa sih? Nggak, ini kan posisinya nyari funding kan? Iya, biar lebih gampang cari funding ya sini. Kiri kanan saya nggak apa-apa. Jadi tadi ada yang bikin games, bikin apa tadi untuk yang color blind ya, apa deteksi warna ya, deteksi ngantuk, sorry. Oh tadi saya telat nggak lihat. Nama deteksi warna ya. Oke, ini timnya semua ya. Kamu berempat. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin pulang mudik ya, kemarin kan liburan mudiknya agak lama. Itu kemarin biasanya mudik itu kan ada penumpukan kendaraan ya, penumpukan mobil di exit tol dan lain-lain, tapi mudik kemarin lumayan lancar. Padahal jumlah kendaraannya bertambah kemarin mudik itu. Ada videonya enggak ya? Oh ini yang Jasa Marga dulu boleh enggak? Yang videonya Jasa Marga. Jadi di Jasa Marga itu, tahu Jasa Marga enggak? Nitip kalau misalkan ada yang mudik nggak kemarin pakai lewat tol? Iya. Hah? Jadi di Jasa Marga itu udah pakai AI juga. Di sana juga stafnya anak-anak muda semua, lebih muda dari saya. Jadi di sana bisa melihat ini apa? Traffic di sepanjang ruas-ruas tol. Jadi bisa tahu kapan harus dibikin one way, tahu kapan harus dibikin kontraflow,
Jadi itu kegunaannya AI. Jadi mudik kemarin lancar ya karena ya kerja keras dari TNI, Polri, kementerian terkait, tapi juga peranan anak-anak muda melalui AI. Jadi, nah ini video, ada soundnya enggak ya? Ada ke yang juga ya. Itu terus udah ya. Oke, lihat yang tempatnya KAI. Ya, temuannya siapa? Kayak Areta. Yang apa? Untuk deteksi ngantuk. Nah, itu. Jadi AI itu selain bikin grafis-grafis lucu kayak gini, yang sebenarnya nggak terlalu ini juga, tapi lebih ke mempermudah ini pekerjaan kita sehari-hari. Tadi yang bikin game siapa namanya? Gerin. Iya, Gerin. Timnya ada berapa? Timnya ada 3 orang. 3 orang. Gamenya hack and slash. Gamenya apa? Genrenya? Hack and slash. Iya betul. Apa? Butuh berapa lama? Sebulan. Iya. 3 orang sebulan. 3 orang sebulan. Oke. Lebih cepat menggunakan AI. Oke. Nah, jadi itulah gunanya AI. Jadi mempermudah kegiatan sehari-hari. Jadi sekali lagi saya sangat senang ini BINUS menangkap opportunity itu. Jadi selain nanti bisa menjawab tantangan zaman, anak-anak di sini semua nanti ketika lulus udah siap kerja juga, kan itu yang paling penting. Dan sekali lagi, hari ini dapat buku nggak ya? Udah dapat ya. Nah itu saya udah sering berkali-kali bilang ke tempat-tempat sekolah-sekolah yang saya kunjungi, silakan nanti bukunya dibaca. Kalau ke anak-anak SMA, SMP biasanya kita ajari basic prompting, tapi kalian kan udah lebih advance ya. Nanti bukunya bisa dipakai untuk pegangan. Dan sekali lagi yang namanya AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi ya manusia yang tidak pakai AI nanti akan dikalahkan sama manusia yang pakai AI. Jadi terima kasih Bu Rektor, Pak Wakil Rektor, terima kasih untuk teman-teman semua. Ini kesempatan yang baik sekali dan nanti saya harap teman-teman yang ada di panggung ini bisa mendapatkan funding, karena sekali lagi yang temuan-temuan yang masih pada stage awal seperti ini perlu dukungan dari sekolah, dukungan dari pemerintah. Dan kemarin juga kita ke salah satu sekolah di BSD juga, mereka punya ini, baru aja menang perlombaan robotik, mereka bikin robot pembersih terumbu karang. Jadi Indonesia ini nggak pernah kehabisan anak-anak pinter, semuanya kreatif.